Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Dimuliakanlah nama Allah yang kudus melalui penyembahan persembahan di setiap keluarga jemaatnya yang setia beribadah kepadanya. Kasih Tuhan senantiasa beserta kita, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas nafas kehidupan, kekuatan, dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai malam hari ini pun Engkau memperkenankan kami untuk memuji-muji nama-Mu yang kudus itu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Di dalam hati yang penuh mengucap syukur, kami bermohon, berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayat 3, saya membacakannya bagi kita demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi dan remaja yang dikasihi Tuhan, tentu kita masih sangat ingat dengan sebuah lagu sekolah minggu. Apalagi anak-anak sekolah minggu yang saat ini mendengarkan khotbah ini tentu pasti sangat ingat akan sebuah lagu sekolah minggu yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh indah lagu tersebut. Dalam Yesus setiap orang percaya bersaudara. Seperti apa yang dikatakan dalam khotbah kita malam hari ini, Ibrani 13 ayat 1 tadi dengan tegas menyampaikan kepada kita, peliharalah kasih persaudaraan. Apakah lagu sekolah minggu tadi masih senantiasa menjadi ciri khas di mana ada gereja di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu? Dalam Yesus kita bersaudara. Apakah ini masih menjadi ciri khas relasi yang dibangun di antara orang-orang yang percaya? Dalam Yesus kita bersaudara. Apakah ini yang menjiwai hidup kerohanian kita sebagai orang Kristen, orang percaya di tengah-tengah dunia ini? Dalam Yesus kita bersaudara. Apakah ini juga yang membangun kita memiliki relasi satu dengan yang lain? Secara khusus dalam hidup keluarga kita, dalam hidup bergereja kita, dan dalam hidup totalitas kita dimanapun kita berada. Jika saya mau mengatakan, Bapak Ibu, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, nilai persaudaraan, kasih persaudaraan, sungguhlah betul-betul dipertaruhkan khususnya di kehidupan
yang canggih saat ini, apalagi di tengah-tengah pandemi. Banyak orang yang berprinsip, biarlah urus diri masing-masing. Biarlah semuanya mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Biarlah semuanya menahan, menghadapi, memikul bebannya masing-masing. Toh saya juga masih punya beban. Toh saya juga belum beres-beres amat. Toh saya juga masih kekurangan. Toh saya juga masih belum betul mengurusi diri saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin ini yang sudah menjadi pilihan atau prinsip bahkan kehidupan orang-orang percaya, sekalipun dikatakan Kristen itu sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Kristus yang harus hidup di dalam kasih. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, pemuda-pemudi remaja dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saat ini baik saya, kita semuanya diajak, marilah kita memelihara kasih persaudaraan itu. Bapak Ibu, inilah pengajaran yang harus dihidupi oleh orang-orang percaya dimanapun berada. Dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun. Memelihara kasih persaudaraan itu harus sungguh-sungguh kita hidupi. Meskipun dunia saat ini sudah semakin banyak mengajak kita untuk hidup apatis. Meskipun kecanggihan saat ini, di zaman kita saat ini, semakin mengizinkan dan mendukung kita untuk hidup secara sendiri-sendiri, tetapi sesungguhnya tidak demikian dengan orang-orang yang percaya. Memelihara kasih persaudaraan itu, dasarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Allah itu sudah berkenan memberikan dirinya untuk kita, bahkan menjadi sama dengan kita, sekalipun dia Allah, Tuhan yang Maha Kudus. Kristus datang ke dunia ini supaya ada kasih, supaya ada pendamaian, supaya ada persatuan, supaya semuanya dipersatukan di dalam kasih yang daripada Allah. Dalam poin yang pertama ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa kita hidup dapat sendiri? Apakah kita masih dapat mengatakan, saya tidak penting memiliki saudara, saya bisa mengurus diri saya sendiri? Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin tidak ada manusia yang mampu sesungguhnya hidup sendiri. Karena sesungguhnya kita diciptakan untuk hidup di dalam persatuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ajaran ini mengingatkan orang-orang Kristen saat itu supaya senantiasa memiliki kasih yang konkret. Disebutkan tadi memberi tumpangan. Karena dengan demikian kita tidak hanya berbuat kepada sesama manusia, tetapi kepada malaikat-malaikat Allah, makhluk Allah yang melayani Allah di sorga yang abadi itu. Yang sama dengan kita juga berbuat untuk Allah. Kita juga menunjukkan kasih kita kepada Allah ketika kita mampu mengasihi sesama kita manusia yang membutuhkan pertolongan dan kasih kita. Dan dikatakan tadi Bapak Ibu, kita juga harus menunjukkan kasih yang konkret kepada orang-orang yang berada di dalam hukuman. Orang-orang yang mendapat kesewenang-wenangan. Orang-orang yang mendapat ketidakadilan. Orang-orang yang dalam kehidupannya sangat sulit untuk mendapatkan kebebasan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada mereka pun ketika kita memberikan kasih yang konkret itu, maka kita juga sungguh-sungguh mengasihi Allah yang mengasihi kita. Tentu banyak bentuknya dalam hidup keseharian kita. Mungkin kalau konteks saat ini
Sudah tidak ada lagi orang-orang yang datang dari suatu daerah, dia sampai di rumah kita, dia sangat membutuhkan adanya tempat bernaung atau tempat berteduh yang itu rumah. Konteks kita saat ini mungkin kita sudah dalam kondisi kehidupan yang semuanya sudah memiliki tempat untuk berteduh atau rumah. Atau mungkin juga kita tidak diperhadapkan dengan orang-orang yang berada di dalam kesewenang-wenangan Bapak Ibu. Tetapi mari kita lebih jeli melihat kehidupan kita. Mungkin ada di dekat kita yang merasakan ketidakadilan. Mungkin ada di dekat kita yang merasakan sekalipun satu rumah, tetapi dia tidak nyaman. Tetapi rumah itu sepertinya tidak tempat bernaung, tidak tempat yang penuh damai dan sejahtera. Karena mungkin kita sedang dalam relasi yang tidak harmonis. Mungkin ada juga orang-orang yang ada di dekat kita, Bapak Ibu, yang merasakan kesewenang-wenangan dari kita. Mari kita lebih jeli melihat apa yang harus kita kerjakan melalui tuntunan firman Tuhan hari ini. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, memelihara kasih persaudaraan itu bukan untuk orang lain. Yang terutama, Bapak Ibu, itu untuk diri kita sendiri. Berbahagialah orang yang sangat mementingkan, yang sangat mengutamakan kebahagiaan tidak hanya pada dirinya, tetapi juga bagi saudaranya. Memelihara kasih persaudaraan, ini harus menjadi kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih Kristus. Yang sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Kristus itu. Saat ini saya, Bapak Ibu, pemuda-pemudi remaja, bahkan anak-anak sekolah minggu sekalipun, kita sebenarnya dimampukan untuk hidup di dalam kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan ini mampu menegur ketika saudaranya salah. Kasih persaudaraan ini mampu menemukan jalan keluar ketika saudaranya sedang diperhadapkan dengan buntunya jalan yang harus dihadapi ketika dia berada dalam masalah. Kasih persaudaraan itu dapat dan mampu berbagi. Ketika kita sangat bercukupan, sementara ada saudara kita yang di dekat kita atau yang kita tahu itu sangat berkekurangan, dengan kasih persaudaraan itu kita mampu berbagi. Kasih persaudaraan juga memampukan kita untuk dapat saling memaafkan. Karena sesungguhnya tidak ada satu manusia pun yang sempurna, Bapak Ibu. Dalam relasi kita selalu ada dinamika. Mungkin yang saat ini membuat kita bersuka cita, mungkin besok kita harus berduka cita, bersedih. Tetapi semuanya itu adalah proses untuk mengasah bagaimanakah sebenarnya kasih persaudaraan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita mengaku kita adalah anak-anak Kristus, maka peliharalah kasih persaudaraan itu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah yang Maha Kudus. Engkau senantiasa mengampuni kami dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kami sering tidak peduli untuk melakukan perintah, ajaran dan ketetapan-Mu. Kami sering lebih mengutamakan diri kami sendiri. Kami sering tidak lagi peduli bagaimanakah kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami sering jatuh kepada sifat egois, individualistis, yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami. Mampukanlah kami Tuhan, supaya kami dapat meninggalkan segala sifat, karakter, dan kebiasaan yang tidak baik dari kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu
yang benar hidup di dalam kasih-Mu. Karena dengan itu kami dimampukan untuk berbuat kasih kepada saudara kami. Berkati setiap keluarga yang beribadah, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni Tuhan kami atas pelanggaran dan dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.